Kasus korupsi dana alokasi khusus proyek Jalan Bonerate Sambali, Kejari Kepulauan Selayar tetapkan 2 tersangka. Dalam keadaan gelap gulita akibat listrik padam total kurang lebih 5 jam di Kota Benteng, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menetapkan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan Jalan Poros Bonerate Sambali di Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Selayar, yang dipimpin oleh Kasipitsus Syakir Syarifuddin bersama Kasih Intel, Laude Variadin, Kasubsi Intelijen, Dian Anggraeni Sucianti, serta Kajari Kepulauan Selayar, Hendra Syarbaini. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Syakir Syarifuddin mengatakan kedua tersangka melakukan modus operandi yang merugikan keuangan negara sebesar 2,2 miliar rupiah lebih. Diketahui tersangka inisial S umur 63 tahun, seorang direktur PT Sumber Sarana Mas Abadi selaku penyedia, dan inisial MM umur 29 tahun sebagai direktur CV Delta Dimensi Konsultan, selaku konsultan pengawas pada proyek dana alokasi khusus tahun 2019 lalu. Pada pengerjaan proyek tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam kontrak, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian antara laporan hasil pekerjaan dengan kondisi real di lapangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka diancam Undang-Undang Tipikor dengan hukuman kurungan selama 20 tahun penjara. Usai penetapan itu, kedua tersangka dijebloskan ke penjara di Rutan Kelas 2B Selayar selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 20 Desember tahun 2023, selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar untuk menjalani persidangan. Terjerat kasus apa, Pak? Baik, terima kasih. Terkait 2 orang yang kami tetapkan tersangka hari ini, itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan paket 1, Lapen ACWC, ruas Jalan Bonerate Sambali, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2019. Untuk inisial kedua tersangka? Baik, untuk tersangka telah kami tetapkan 2 tersangka. Yang pertama inisial S umur 63 tahun. Kemudian yang kedua inisial MM umur 29 tahun. Peran masing-masing terhadap tersangka ini, Pak? Baik, untuk tersangka pertama inisial S, dia bertindak sebagai penyedia, direktur PT Sumber Sarana Mas Abadi. Kemudian untuk tersangka 2 inisial MM, dia bertindak selaku konsultan pengawas, direktur CV Delta Dimensi Konsultan. Untuk kerugian negara, Pak, ada berapa yang ditimbulkan? Baik, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh nilai kerugian negara 2,2 miliar. Dari anggaran 11 miliar. Yang bersumber dari mana itu, Pak? Dari DAP. Dari DAP. Ya. Terus Kejaksaan melakukan penyelidikan di tahun berapa? Untuk penyidikan dimulai di tahun 2023 ini. Untuk pasal yang ditetapkan oleh tersangka dan ancaman hukumannya berapa? Untuk pasal yang ditetapkan ada 2, yaitu pertama pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman 20 tahun. Masing-masing 20 tahun, Pak? Maksimal. Untuk penambahan tersangka, tetap kita berpatokan pada 2 alat bukti. Apabila ada 2 alat bukti yang mencukupi, pasti akan tetap dilakukan penetapan tersangka. Oke.